Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Fisik Asik ya, buat anak-anak ustazah semua. Nah, jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu sebelumnya kan ustazah videonya perkenalan dengan ustazah. Nah, hari ini atau di video ini akan dibahas tentang pengenalan ilmu fisika dan metode ilmiah. Jadi kalau sebelumnya kenalan sama ustazah, ini kenalannya sama ilmu fisika. Nah, di dalam video ini ustazah akan menjelaskan sebenarnya apa sih yang dipelajari dalam ilmu fisika gitu ya. Karena kan selama ini ya di bangku SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 anak-anak semua belajarnya tentang IPA, tentang ilmu pengetahuan alam atau tentang sains gitu ya. Nah, jadi di video ini akan ustazah jelaskan tentang ilmu fisika. Karena kan di tingkat SMP IPA itu terbagi dua, ada ilmu fisika dan biologi. Nah, nanti kita akan lihat apa bedanya. Oke, kita lihat ya. Lihat nih. Mungkin abang-abang sama kakak semua sama nih sama abang yang di video ini. Dia masih bingung apa sih pelajaran fisika? Ilmu fisika belajar tentang apa ya? Kan? Jadi di video ini kita akan membahas tentang ilmu fisika dan cabang ilmu lainnya dalam sains. Nah, dan belajar tentang metode ilmiah. Mari kita mulai. Ya. Nah, ini ada fisika, kimia, dan biologi. Jadi, cabang ilmu pengetahuan alam itu terbagi 3 secara umum gitu. Jadi di tingkat sekolah ilmu pengetahuan alam atau sains itu dibagi menjadi 3. Ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, tapi kenapa di SMP cuma fisika dan biologi ya? Nah ya, jadi untuk tingkat SMP pelajaran tentang kimia itu tidak terlalu banyak gitu. Itu banyaknya dipelajari di tingkat SMA. Jadi beberapa pelajaran kimia yang ada di tingkat SMP ini dimasukkan ke dalam pelajaran fisika biasanya. Jadi di SMP itu cuma ada fisika dan biologi. Tapi nggak apa-apa. Di sini tetap akan ustazah jelaskan 3-tiganya ya, biar anak-anak sekalian tahu gitu apa sih bedanya. Oke. Yang pertama kita bahas adalah ilmu fisika. Apa ya ilmu fisika ya? Jadi fisika berasal dari bahasa Yunani atau fisikos yang artinya alamiah. Nah, jadi alamiah artinya ya dari bahasa Yunani. Kemudian ilmu fisika ini mempelajari mengenai gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Nah, jadi ditekankan di sini ya bahwa fisika itu mempelajari tentang gejala alam yang tidak hidup gitu. Kemudian fisika terlihat seperti ilmu yang kurang penting karena terlalu memperkirakan sesuatu yang jika dilihat-lihat tidak perlu dipermasalahkan. Kenapa ya? Ya, jadi ilmu fisika ini kayak kurang penting gitu. Karena dia sebenarnya sesuatu yang sepele gitu ya. Tapi sebenarnya pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya kayak ngapain sih dipermasalahkan gitu ya. Mari kita lihat contohnya ya. Kenapa dibilang kurang penting? Nah, ini apel. Nah, ini sebenarnya sepele. Masih ingat ya tentang cerita awal mulanya penemuan hukum gravitasi. Nah,
ilmu dari hukum gravitasi itu adalah Isaac Newton namanya. Nah, si Newton ini dulu dia lucu sebenarnya ceritanya. Dia duduk di bawah pohon apel. Nah, ketika apelnya jatuh dia bingung gitu. Jadi kalau orang biasa ya, orang yang yang tidak ada rasa ingin tahunya besar gitu, sebenarnya ya cuek aja, ya apel jatuh ya jatuh gitu. Tapi beda sama orang-orang yang pintar ini gitu, orang-orang yang pengen tahu ini dia. Nah, dia bingung kenapa apelnya jatuh ke bawah, kenapa gak ke atas, atau pokoknya kenapa lah jatuhnya ke bawah gitu. Jadi setelah dia melihat itu, kemudian dia berpikir, akhirnya sampailah ke penemuan hukum gravitasi. Kemudian ini tentang bola lampu ya, listrik gitu. Nah, ini tentang fisika juga. Di fisika dipelajari tentang ini. Nah, ini kan bukan makhluk hidup ya. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa gejala alam yang tidak hidup. Nah, jadi ini kan bukan makhluk hidup. Oke, lanjut. Nah, ini tentang tata surya. Nah, jadi ilmu-ilmu astronomi ini juga dipelajari dalam pelajaran fisika. Nah, selanjutnya ini ya, coba kita lihat. Nah, mobil ini berjalan dari Jogja pukul 6.40 sampai ke Ungaran jam 8.10 sejauh 9 km. Berapa kecepatannya? Nah, ini sering ya kalau kita naik sepeda motor ataupun mobil. Nah, kan ada speedometer namanya ya, yang untuk mengukur kecepatan. Nah, itu sebenarnya ilmu fisika itu dasarnya. Dan yang terakhir nih, itu sebenarnya tangki ya, tangki dia ada bocor. Nah, itu yang di atas yang ngalir ke bawah itu air dari kebocoran tangki. Nah, di situ bisa kita hitung berapa jauh jarak jatuhnya air, kemudian tingginya berapa. Nah, ini lucu sebenarnya kalau orang yang enggak yang nggak tertarik gitu ya, yang nggak ada rasa ingin tahunya, pasti heran gitu, ngapain sih ngitung pipa bocor gitu ya. Tapi di fisika, nah hal-hal seperti itulah yang kita pelajari, tapi sebenarnya pengaruhnya sangat bermanfaat dalam kehidupan kita gitu ya. Kita lihat perbandingannya dengan pelajaran selanjutnya. Nah, ini kimia. Ya, kimia adalah cabang ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Nah, ini tentang perubahan ya, tentang materi. Nah, ilmu kimia meliputi topik-topik seperti sifat atom, cara atom membentuk iritan kimia untuk menghasilkan senyawa kimia, interaksi zat-zat melalui gaya antar molekul yang menghasilkan sifat umum dari materi, dan interaksi antara zat melalui reaksi kimia untuk membentuk zat-zat yang berbeda. Jadi ini tentang zat-zat kimia ya, tentang atom gitu ya. Kalau pernah dengar tentang bom atom, nah itu sebenarnya dari ilmu kimia dasarnya gitu. Tapi jangan malah bikin bom kalau udah belajar kimia, jangan. Nah, ini kita hanya nggak cuma itu sebenarnya manfaatnya, tapi lebih banyak lagi. Nah, kimia ini biasanya digunakan, ini untuk mempelajari tentang obat-obatan yang sering ya manfaatnya. Jadi dasar-dasar membuat obat dan segala macamnya itu orang kimia. Nah, dia mempelajari dasarnya itu dari
ilmu kimia. Nah, lihat nih, coba lihat nih. Ini yang biasanya kita lihat ya, entah di TV, di YouTube atau di mana, di film-film mungkin yang mencampurkan zat ini dan zat ini, kemudian jadilah dia berubah warna atau dia berasap gitu-gitu. Itu biasanya eksperimen tentang kimia itu. Selanjutnya kita lihat ini biologi ya. Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios dan logos. Bios itu artinya hidup dan logos yang berarti ilmu. Nah, dari sini udah kelihatan ya bedanya sama ilmu fisika tadi. Kalau ilmu fisika tadi dia mempelajari materi yang tidak hidup. Nah, sedangkan di biologi ini yang dipelajari adalah tentang makhluk hidup. Oke, biologi diartikan sebagai ilmu mempelajari tentang kehidupan gitu ya. Jadi tentang manusia, tumbuhan, pokoknya semua yang hidup di alam ini dipelajari di dalam biologi. Nah, gitu. Jadi kita lihat apa saja ya di sini ya. Nah, jadi tentang burung, tentang tumbuhan, tentang hewan, kemudian sistem pencernaan, sistem pernapasan, terus proses mulai dari kita manusia itu di embrio, kemudian lahir, kemudian jadi bayi, jadi dewasa gitu. Nah, itu dipelajari dalam ilmu biologi. Nah, dari sini udah kelihatan ya bedanya ya. Apa sih beda fisika dan biologi gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini tentang metode ilmiah gitu. Metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik. Nah, jadi para ilmuwan gitu ya, ilmuwan atau profesor atau orang-orang yang menemukan menemukan tentang hukum-hukum atau ilmu-ilmu yang ada di ilmu pengetahuan alam atau sains gitu ya. Nah, itu ditemukannya tidak serta-merta gitu aja gitu. Jadi ada metode yang mereka lakukan. Nah, setiap ilmu yang kita pelajari, yang kita tahu hingga sekarang itu dia harus tersistematis gitu, diteliti gitu ya. Itu dengan bukti, dengan fakta yang ada gitu. Nggak bisa ketika seseorang berpikir dengan hanya menerka-nerka gitu, atau dengan cuma membaca-baca terus sesuai dengan teori yang dia bikin sendiri, nggak bisa. Itu harus ada buktinya. Nah, jadi metode ilmiah ini fungsinya adalah untuk memastikan yang didapatkannya suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan tersusun secara sistematis. Inilah yang Ustazah bilang tadi, setiap ilmu ya, atau setiap sesuatu yang baru yang dipelajari atau ditemukan itu tidak bisa langsung jadi gitu. Dia harus ada bukti-buktinya dulu. Contohnya begini. Nih ya, ini dia Isaac Newton itu. Nah, dia adalah yang menemukan hukum gravitasi. Nah, ketika dia melihat apel ini jatuh ke tanah gitu ya, dia nggak langsung berpikir ada sesuatu yang menarik atau ada gaya yang menarik. Nggak bisa langsung gitu. Jadi ada panjang dia prosesnya ketika dia mempelajari tentang itu gitu ya. Sehingga sampailah kepada ditemukannya hukum gravitasi. Nah, kemudian ini Thomas Alva Edison, dia adalah
orang yang menemukan atau dia yang mematenkan tentang penemuan lampu pijar ini. Nah, proses dari awal ya yang dia merasa ketika malam hari gitu ya kan, hanya menggunakan api sebagai alat penerangan gitu. Nah, kemudian dia berusaha mencari bagaimana sesuatu yang tidak perlu memerlukan energi yang banyak gitu, karena kan kalau api kan butuh minyak, butuh kayu bakar dan segala macamnya, dan bahaya lagi, bisa membuat terbakar gitu. Nah, bagaimana supaya menemukan sesuatu yang baru nih ya. Inilah yang kita nikmati sampai sekarang. Di malam hari kita ada penerangan gitu. Karena jasa dari Thomas Alva Edison. Nah, kemudian ini ilmuwan muslim ya, Father of Robotics. Nah, ini Ismail Al-Jazari namanya. Jadi orang yang pertama menemukan gitu, pertama kali membuat karya robot itu adalah orang muslim sebenarnya, namanya Ismail Al-Jazari. Nah, jadi dia menemukan atau membuat robot itu tidak serta-merta jadi gitu, enggak, tapi ada metode ilmiah yang dia lakukan gitu, ada langkah-langkah tertentu disertai dengan bukti-bukti gitu ya, sehingga akhirnya bisa menemukan robot gitu. Kita lihat bagaimana langkah-langkah metode ilmiah. Ini ada 6 langkahnya. Nah, yang pertama itu observasi. Apa sih observasi? Nah, jadi observasi ini adalah proses mengamati berbagai kejadian menarik di lingkungan. Seperti 3 contoh tadi ya, si Newton yang dia heran gitu, kenapa apel ini jatuhnya ke bawah gitu, kenapa dia jatuh ke tanah. Terus kayak si Thomas Alva Edison tadi yang dia berpikir bagaimana caranya rumah-rumah itu bisa terang gitu tanpa menggunakan lilin atau lampu yang menggunakan api gitu kan. Nah, dan yang si Al-Jazari tadi dia membuat waktu itu karya tentang seperti robot, bukan robot seperti sekarang ya, tapi seperti susunan-susunan ornamen yang dia berbentuk gajah waktu itu. Nah, jadi bagaimana cara membuat ornamen kayak berbentuk robot itu. Nah, itu kan ada sesuatu yang menarik di lingkungan gitu, bagaimana membuatnya. Nah, kemudian dibuatlah rumusan masalah yang kedua. Nah, rumusan masalah ini dia berbentuk kalimat tanya, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi setelah kita observasi, kita menemukan sesuatu yang menarik, kita membuat pertanyaan gitu, pertanyaan. Misalnya kalau misalnya kayak apel tadi ya kan, misalnya apa yang mempengaruhi apel jatuh ke permukaan bumi misalnya, atau mengapa apel jatuhnya ke permukaan bumi. Nah, jadi dibuat dulu pertanyaan yang mengacu kepada yang kita observasi tadi. Kemudian yang ketiga, hipotesis. Nah, hipotesis ini jawaban sementara terhadap eksperimen. Jadi kita kan belum melakukan penelitian ya, tapi kita pelajari dulu secara teori. Kita belajar dari buku, belajar dari internet, atau belajar dari ensiklopedia misalnya gitu kan. Kita kumpulkan dulu sumber informasi teori tentang ini, tapi hanya secara teori. Nah, kemudian kita buatlah kira-kira jawabannya apa ya gitu, tapi masih kita kira-kira ya.
Selanjutnya yang keempat itu eksperimen. Nah, disinilah kita melakukan penelitian gitu. Kita menguji benar nggak hipotesis atau jawaban sementara yang kita lakukan tadi, yang kita buat tadi ya, benar nggak kita uji gitu. Nah, ini harus menggunakan data yang valid atau data yang nyata gitu. Harus dilakukan penelitian tersebut. Kemudian setelah dilakukan penelitian kan dapatlah hasilnya. Nah, dapatlah datanya, kemudian data itu dianalisis gitu. Dan yang terakhir setelah kita analisis, kita pelajari gitu kan hasil penelitian tadi. Nah, kita buatlah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dari langkah yang nomor 2. Nah, gitu. Jadi kesimpulan dibuat berdasarkan analisis data untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dilakukan. Jadi akhir dari langkah-langkah metode ilmiah ini adalah membuat kesimpulan gitu. Apa kesimpulannya? Begitu. Nah, itulah tadi ya tentang langkah-langkah metode ilmiah. Oke. Terima kasih telah menonton video ini ya. Selanjutnya nanti akan diberikan kuis ya mengenai materi yang sudah Ustazah sampaikan ini. Semoga Anda semua paham dan siap menjadi ilmuwan fisika yang cerdas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.